Yang pertama yaitu kurikulum development, yaitu kurikulum yang berfokus pada pembentukan kurikulum baru. Contohnya kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini merupakan salah satu contoh dari kurikulum development. Yang selanjutnya ada kurikulum improvement. Kurikulum improvement itu ialah kurikulum yang berfokus pada perbaikan kurikulum yang sudah ada. Contohnya pada saat itu Indonesia melakukan atau mengadakan kurikulum 2013. Nah, oleh pemerintah Indonesia itu melakukan perbaikan. Hasil dari perbaikan itu muncullah kurikulum baru yang kita kenal sekarang ini, yaitu kurikulum Merdeka sebagai hasil improvement. Nah, yang kedua mengenai asas psikologi dan contohnya. Asas psikologi itu ialah suatu azas yang dimana ia sangat memperhatikan keadaan kondisi psikologi para peserta didik, memperhatikan bagaimana peserta didik itu belajar ataupun berkembang sesuai dengan usia mereka. Nah, kurikulum ini biasanya disesuaikan dengan usia ataupun mental seorang peserta didik. Contohnya, gini, di SMA, pada anak SMA, mereka kan sudah bisa berpikir secara logis, berpikir secara kritis, maka metode belajarnya bisa kita sesuaikan dengan cara misalnya debat, diskusi, ataupun membuat berbagai proyek gitu. Selanjutnya yaitu mengenai subjek akademik. Nah, subjek akademik itu ialah suatu pendekatan yang berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan berdasarkan disiplin ilmu tertentu. Contohnya, di SMA nih, ada jurusan IPA dan IPS. Nah, di jurusan IPA itu ada mata pelajaran lagi, yaitu ada ada biologi, ada biologi, dan juga ada fisika, ada kimia. Nah, sedangkan di IPS itu ada sosiologi, ada mata pelajaran seperti geografi dan semacamnya. Yang terakhir mengenai prinsip-prinsip dan pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada dua prinsip, yaitu secara garis besar, yaitu ada prinsip khusus dan prinsip umum. Nah, prinsip umumnya seperti prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, dan prinsip partisipatif, ada prinsip integritas, di mana kita sangat menjunjung nilai-nilai seperti nilai Pancasila ataupun nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nah, sedangkan dalam prinsip khususnya itu ada prinsip emansipatoris, ada prinsip berorientasi pada siswa, ada juga prinsip keterhubungan dengan dunia nyata, dan juga ada prinsip pengembangan potensi diri. Nah, contohnya gini. Jadi, prinsip relevansi itu ialah di mana kurikulum itu harus relevan antara ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Relevan juga dengan kebutuhan masyarakat saat ini ataupun relevan juga dengan dunia kerja saat ini. Jadi, apa yang dipelajari oleh siswa itu mereka bisa berguna dan bisa mereka implementasikan dalam dunia nyata seperti dunia kerja ke depannya. Contohnya gini, apalagi sekarang kita dituntut memahami teknologi, di mana di era digitalisasi ini semuanya itu sangat memainkan teknologi gitu. Jadi kita harus gimana pun kita harus bisa tentang teknologi gitu. Apalagi di dunia kerja sekarang banyak mengoperasikan menggunakan teknologi. Nah, contohnya di suatu sekolah mengadakan kurikulum teknologi. Mereka itu belajar tentang perangkat lunak, komputer, siber, dan semacamnya. Di mana komputer ini sekarang sangat digunakan gitu dalam dunia kerja. Diharapkan setelah mereka belajar dan lulus dari sekolah tersebut, dapat mereka gunakan ilmu tersebut dan dapat mereka implementasikan dalam kehidupan nyata, baik dalam tantangan sosial masyarakat, baik dalam dunia kerja ke depannya, yang sekarang itu sangat membutuhkan pengetahuan tentang teknologi gitu.